teman-teman mahasiswa teknologi pengolahan pangan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai sesi kali ini. Pada pembelajaran ke-12 ini, kita pelajari pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan yaitu berkaitan tentang sistem jaminan mutu industri pangan ke-1. Teman-teman masih semangat semua kan mengikuti pembelajaran ke-12 kali ini? Yuk kita mulai. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan industri pangan yang pesat menyediakan produk pangan yang beragam dengan mutu yang dapat bervariasi. Produsen memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai harapan dari konsumen. Mutu dapat memiliki beberapa definisi yang berbasis produk, pengguna, proses, dan harga. Mutu merupakan keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, proses, hingga pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan konsumen. Mutu dalam aplikasinya bukan hanya karakteristik produk, tetapi merupakan suatu sistem. Manajemen mutu bersifat mengikat seluruh tingkatan manajemen dalam perusahaan yang dalam kegiatannya berorientasi pada penciptaan mutu produk yang tinggi sebagai upaya penerapan sistem jaminan mutu. Sistem manajemen pada suatu perusahaan merujuk pada perencanaan dan rekayasa mutu yang baik serta pengendalian mutu pangan. Industri pangan dalam penjaminan mutu produknya selalu mengikuti perkembangan sistem standar jaminan mutu yang terbaru. Mengingat semakin kompleksnya tuntutan pasar, kompetisi perdagangan produk pangan baik nasional maupun internasional, serta permasalahan yang berkembang dalam aplikasi industri pangan. Perkembangan pesat industri pangan saat ini menyediakan produk pangan olahan yang beraneka ragam di pasaran sebagai pilihan bagi masyarakat. Hal yang menjadi perhatian bagi industri pangan adalah bagaimana dapat menghasilkan produk pangan yang memenuhi kriteria keamanan dan mutu pangan. Aman berarti bahwa produk pangan yang dihasilkan tidak menyebabkan sakit bagi yang mengkonsumsinya dan memenuhi persyaratan keamanan pangan seperti misalnya cara proses produksi yang baik, batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan, cemaran kimia dan mikrobiologi, kehalalan, dan masih banyak kriteria yang lain. Bermutu artinya produk pangan yang dihasilkan memenuhi harapan konsumen seperti mutu sensorik, nilai gizi, manfaat bagi kesehatan. Untuk menghasilkan produk pangan yang memenuhi harapan keamanan dan mutu, maka industri pangan menerapkan sistem keamanan dan mutu pangan. Saat ini, konsumen dihadapkan pada beragam pilihan produk pangan dengan mutu yang bervariasi. Konsumen dapat memberikan persepsi yang berbeda pada jenis produk yang sama, tergantung pada bagaimana produsen mengendalikan mutu produk selama proses pengolahan, penyajian dan distribusinya hingga sampai ke konsumen. Selain harga, konsumen juga memilih dan membeli suatu produk pangan dengan mempertimbangkan keunggulan mutu suatu produk dibanding produk lainnya. Mutu didefinisikan sebagai gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pengolahan, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mutu menjadikan suatu produk memenuhi persyaratan atau standar agar dapat memenuhi harapan konsumen. Industri pangan berupaya untuk menghasilkan produk yang terbaik yang dapat dicapai untuk memenuhi harapan konsumen. Mutu dapat memiliki kriteria yang berbeda untuk setiap produk pangan, tergantung pada persyaratan atau standar yang ditetapkan. Produk pangan yang berbeda memiliki atribut atau kriteria mutu yang berbeda pula. Mutu dapat memiliki beberapa definisi yang berbasis produk, pengguna, proses, dan harga. Industri mendefinisikan mutu produknya secara khas, misalnya berdasarkan kemurnian, tekstur, rasa, warna, ukuran, bentuk, tingkat kematangan, kandungan gizi, fungsionalitas, dan sebagainya. Umumnya, standar mutu produk pangan bersifat sukarela atau voluntary, kecuali yang ditetapkan oleh peraturan untuk bersifat wajib. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya untuk meminimalkan pangan dari mengandung sesuatu yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan, baik oleh adanya cemaran biologis, kimia maupun benda fisik atau sesuatu yang bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan bersifat wajib atau mandatory untuk dipenuhi oleh produsen pangan selama proses produksi sehingga produk yang dipasarkan sudah terjamin keamanannya. Pemenuhan persyaratan keamanan pangan ini dilakukan produsen dengan mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti kewajiban produsen untuk menerapkan prinsip sanitasi dan hygiene, menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan, menggunakan kemasan yang diizinkan untuk pangan, tidak melebihi batas maksimum cemaran kimia atau mikrobiologis, penanganan yang baik selama pengudangan, transportasi, distribusi, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, aspek keamanan pangan harus dipertimbangkan oleh produsen sejak merancang lokasi pabrik dan bangunan, instalasi mesin dan peralatan, merancang produk kemasan, penyimpanan dan pengudakan, distribusi sampai pada penjajahan tahap retail, serta penanganan di rumah tangga dan konsumsi. Mutu dan keamanan pangan berkaitan sangat erat karena keamanan pangan adalah prasyarat untuk pangan yang bermutu. Tidak akan bermakna ketika berbicara mengenai mutu jika produk pangan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Meskipun keamanan tidak dapat dilihat sebagai aspek yang sepenuhnya independen dari mutu, diakui bahwa karena kompleksitas kedua konsep tersebut maka perlu untuk mengelolanya secara terpisah. Faktanya, alasan dibalik memisahkan keamanan pangan dari mutu adalah kebutuhan untuk menempatkan konsep keselamatan sebagai yang pertama dan di atas semua aspek mutu lainnya. Selain itu, kita perlu mengetahui bahwa penentuan mutu bahan pangan dapat dilakukan secara subjektif dan objektif. Metode subjektif untuk mengevaluasi mutu didasarkan pada pendapat individu. Biasanya, reaksi fisiologis yang timbul pada individu tersebut merupakan hasil dari pengalaman masa lalu, pengaruh preferensi pribadi, dan kekuatan persepsi. Dikatakan subjektif karena individu diminta untuk memberikan pendapatnya tentang nilai kuantitatif dan kualitatif dari karakteristik yang diteliti. Metode objektif untuk mengevaluasi mutu tidak didasarkan pada pendapat individu, seperti pada metode subjektif. Metode tersebut didasarkan pada analisis objektif yang berlaku untuk setiap produk tanpa memerhatikan riwayat produk sebelumnya atau penggunaan akhir. Hal ini mewakili ide modern dalam kontrol mutu selama proses produksi pangan secara massal yang tidak banyak menggunakan manusia. Evaluasi sensoris umumnya digunakan pada tahap pengembangan produk dan evaluasi produk akhir sebelum dipasarkan. Metode objektif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengujian fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Misalnya, kekerasan bahan diukur dengan nilai kekerasan menggunakan teksturometer, tingkat keasaman diukur dengan pH atau total asam tertitrasi, kekentalan diukur dengan viskometer, intensitas warna dengan kromometer, dan lain sebagainya. Pada tabel 9.1 menyajikan contoh parameter dan metode analisis untuk mengukur mutu dan keamanan bahan baku, proses antara, dan produk akhir. Pengukuran atau analisis ini umumnya dilakukan oleh atau menjadi tanggung jawab divisi QC atau Quality Control. Materi selanjutnya adalah tentang jaminan mutu pangan. Jaminan mutu atau quality assurance adalah istilah modern untuk menggambarkan pengawasan, evaluasi, dan audit sistem pengolahan pangan. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan kepercayaan bagi manajemen dan pelanggan akhir, yaitu konsumen. Suatu perusahaan mengharapkan keuntungan dengan menjual produknya kepada konsumen, namun perlu diperhatikan bahwa konsumen akan loyal terhadap produk yang dibelinya apabila mutu yang diharapkan dapat dipenuhi. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki sistem untuk dapat menjamin konsistensi mutu produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen secara terus-menerus. Jaminan mutu merupakan inti dari penerapan pengendalian mutu terpadu yang bertujuan agar mutu produk yang dipersyaratkan dapat terpenuhi secara terus-menerus. Adanya jaminan mutu meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibelinya memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam penerapan jaminan mutu adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan harus mampu menjamin bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang diharapkan oleh konsumen. Kedua, jika produk akan diekspor, semua persyaratan mutu harus memenuhi peraturan yang diinginkan oleh konsumen di negara tujuan. Dan yang ketiga, pimpinan perusahaan harus menyadari pentingnya jaminan mutu dan memastikan bahwa semua jajaran di dalam perusahaan berkomitmen untuk mencapai tujuan mutu yang ditetapkan. Materi berikutnya adalah evolusi jaminan mutu terpadu. Penjaminan mutu terpadu dapat didefinisikan sebagai sistem yang efektif untuk mengintegrasikan pengembangan, pemeliharaan, dan upaya peningkatan mutu dari berbagai kelompok dalam suatu organisasi sehingga memungkinkan pemasaran, teknik, produksi, dan layanan pada tingkat paling ekonomis yang memungkinkan untuk kepuasan konsumen. Perkembangan sistem pengendalian mutu yang dikenal saat ini telah berlangsung sepanjang abad ini. Kegiatan pengendalian mutu tetap terbatas pada area produksi dan tumbuh agak lambat. Rekomendasi yang dihasilkan dari teknik statistik sering tidak dapat ditangani oleh struktur pengambilan keputusan yang ada. Selain itu, teknik ini lebih merupakan pemeriksaan terbatas pada bagian produksi yang tidak menjangkau permasalahan mutu secara menyeluruh. Fakta ini mengantar ke periode selanjutnya, yaitu jaminan mutu. Pada konsep jaminan mutu, pemeriksaan yang baik tidak hanya dilakukan pada proses produksi, namun juga meliputi perencanaan, perancangan produksi, pengadaan bahan baku, transportasi, penyimpanan, dan sebagainya. Konsep ini merupakan cikal bakal konsep Total Quality Control yang pada akhirnya disebut sebagai Total Quality Management atau yang sering kita kenal sebagai istilah TIW.
TQM. Periode ini dicirikan dengan pengendalian dilakukan mulai dari pengadaan bahan sampai dengan bahan dikirim kepada konsumen. Pengendalian dengan teknik statistik tetap dilakukan. Tanggung jawab mutu masih ada pada bagian pengawasan mutu dan perencanaan, pengarahan, koordinasi, pengendalian, monitoring, serta evaluasi mulai diperhatikan untuk menjamin mutu. Materi terakhir pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengawasan atau pengendalian mutu. Produk pangan yang dihasilkan oleh industri harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang terjamin hingga tiba di tangan konsumen dan dikonsumsi dalam kondisi terbaik. Untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan konsumen, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu. Hal ini merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan atau industri pangan yang diterapkan pada semua kegiatan dalam rangka pengawasan rutin mulai dari bahan baku, proses produksi hingga produk akhir. Pengendalian mutu adalah pengukuran kinerja produk, membandingkan dengan standar dan spesifikasi produk, serta melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Kata mutu dalam frase pengendalian mutu tidak memiliki arti terbaik dalam arti absolut, namun bermakna terbaik untuk persyaratan tertentu bagi konsumen. Persyaratan tersebut adalah penggunaan aktual dan harga jual produk. Terdapat 6 dasar yang harus dipertimbangkan untuk keberhasilan program pengendalian mutu. Yang pertama, pengendalian mutu atau Quality Control (QC) merupakan organisasi divisi pengendalian mutu. Divisi ini dibentuk untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian mutu di perusahaan. Kedua, personil. Personil dalam divisi jaminan mutu bervariasi di setiap perusahaan yang bergantung dari produk yang dihasilkan, ukuran operasi, dan jumlah kontrol yang diinginkan oleh manajemen. Ketiga, pengambilan sampel. Prosedur ini biasanya digunakan untuk membuat keputusan untuk menerima dan atau menolak produk yang sudah diproduksi. Keempat, standar dan spesifikasi. Standar merupakan segala sesuatu yang diambil dengan persetujuan umum sebagai dasar perbandingan atau penilaian. Sedangkan spesifikasi adalah alat komunikasi untuk mendefinisikan produk yang sesuai harapan yang berfungsi sebagai referensi untuk pembuatan dan penjualan produk. Kelima, pengukuran. Merupakan fasilitas untuk program pengendalian mutu yang terdiri dari laboratorium. Laboratorium berfungsi untuk melakukan analisis kimia, mikrobiologi, fisik, dan atau sensori untuk mengecek kesesuaian bahan dan produk akhir dengan standar yang ditetapkan. Kemudian peralatan dasar diperlukan untuk melakukan analisis dan harus terkalibrasi, memiliki petunjuk penggunaan dan pemeliharaan. Kemudian prosedur analisis digunakan untuk menguji mutu bahan atau produk harus distandarisasi. Teknisi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan selama proses analisis. Dapat menggunakan metode standar atau metode standar yang dimodifikasi. Dan yang terakhir, laporan hasil analisis di mana teknisi jaminan mutu harus mengisi hasil pengujian dalam formulir yang sudah disediakan. Dan yang keenam, interpretasi. Interpretasi data pengendalian mutu yang dikumpulkan oleh teknisi mutu merupakan salah satu fungsi yang penting dalam kesuksesan operasi pabrik. Contohnya pengendalian mutu statistik dan pengendalian proses statistik adalah alat yang bermanfaat dalam penafsiran dari proses dan data. Demikian materi mengenai sistem jaminan mutu industri pangan yang ke-1 pada pertemuan ke-12 kali ini. Harapan kami mahasiswa dapat lebih bersemangat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya karena akan ada sesi yang kedua pada materi ini di pertemuan ke-13. Tentunya akan lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.